Kamu mau diet yang panjang umur atau diet yang angin-angin? Kalau mau dietnya panjang umur, wajib tahu apa-apa aja cara agar istiqomah alias konsisten dalam menjalankan diet. Caranya ini dia. You make me feel a little Assalamualaikum fams, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi ini adalah playlist khusus yang membahas tentang diet ala aku. Jadi aku itu dulunya sebesar ini fam. Jadi di video yang pertama ini aku tidak akan bahas pola makan dan sebagainya begitu begini. Karena bagi aku yang penting adalah betulin mindset dulu agar kita menjadi salah satu orang yang lebih istiqomah gitu, konsisten dietnya, nggak angin-angin, diet sehari, seminggu, sebulan, turun dikit, udah nyerah, balik lagi sama kebiasaan lama. Yang pertama, insecure. Wah, nggak enak kayak didengar insecure. Secara insecure itu kan identik sama yang kita harus menjauhi yang sifat insecure itu kan, tidak aman, yang membuat kita merasa tidak percaya diri, merasa kita gelisah, galau. Oh, Resi, bukannya insecure itu tak boleh. Kau ni ngada-ngada sih. Insecure tak boleh. Masa lah kita harus insecure kau ni? Ada Resi. Tolong nggak yang benar. Nah, tapi kalau menurut aku di dunia pendietan itu sangat bermanfaat bagi aku. Jadi yang aku share di sini adalah yang aku alami ya, yang aku alami, aku jalani. Jadi kalau menurut mungkin beberapa orang yang ahli di bidang ini itu tidak benar, aku juga tidak menyalahkan mereka, dan tapi inilah yang aku jalani. Aku yang pertama itu mengalami insecure. Jadi ketika aku insecure, aku merasa tidak percaya diri. Nah, saat itu aku jadi kayak termotivasi, aku memiliki harapan gitu, aku berharap ingin seperti ini, seperti itu ya kan. Nah, dan yang membuat aku insecure lagi itu adalah saat ini, karena aku mengalami sakit yakni setiap bangun tidur aku itu kakinya itu sakit, dan pokoknya tiap hari itu terjadi seperti itu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk konsultasi ke dokter, dan dari pembimbingan dokter itu akhirnya tersimpullah kalau aku ini obesitas. Padahal aku mengira aku ini mengalami asam urat, rematik, tapi menurut dokter aku tidak mengalami gejala itu dan tidak perlu pemeriksaan itu gitu kan tidak ada tanda-tandanya aku mengalami asam urat. Dokter kan nanya, sakitnya di mana? Aku bilang di bagian ini, dan menurut dia itu ini bukan asam urat, ini bukan rematik. Jadi tersimpullah aku ini obesitas. Salah satunya apa ya? Harus diet. Memotivasi aku, yang membuat aku insecure luar biasa dan memiliki harapan aku harus kurus. Yang kedua, aku merasa aku harus menemukan seseorang yang kejam dalam artian keluar dari zona nyaman seperti itu. Zona nyaman apa? Kan saat aku gemuk waktu itu, aku sering mendapatkan ya seperti misalnya foto atau video yang mengatakan nggak apa-apa gendut, yang penting sehat. Nggak apa-apa gendut, yang penting kita cantik. Nggak apa-apa gendut, yang penting kita bahagia. Bukannya iya ya. Cantik, mau gendut, yang penting kan cantik, yang penting sehat. Bukan yang penting. Kau ni bah, aduh ya. Nah, menurutku itu membuat aku merasa di zona nyaman gitu kan. Tidak ada suatu pandangan, suatu tinjuan yang membuat aku harus menjalani diet gitu kan, diet. Jadi aku merasa harus menemukan seseorang yang seperti itu, yang membuat aku keluar dari zona nyaman, dan sering buka YouTube. Jadi akhirnya alhamdulillah aku menemukan yang namanya channel Mbak Yulia Balchun. Wah, beliau itu benar-benar apa ya,
salah satu orang yang membuat aku keluar dari zona nyaman. Ini dia orangnya, dan videonya itu yang ini. Kalian bisa cek sendiri di channel YouTube-nya Mbak Yulia Balcun ya. Yang ketiga adalah niat. Ya, segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Udah ada niat, tapi macam mana lah, tak sempat. Nak diet tuh nak sempat. Diajak makan teko sama kawan, dapat undangan terus, mana tak sempat nak diet. Niat ada sih, ada niat aku nih. Kau ni tak percaya, kau belah lah dada aku nih. Niat aku nih luar biasa, kalau dari kau kali. Ya kalau niat itu gimana sih? Itu kayak kita kalau di kompor itu kompor lama itu sumbu yang kita kasih api, menurutku nih ya, menurut aku dikasih sumbu, ini sumbu, terus kita kasih api. Nah menurut aku niat tuh seperti itu gitu. Niat itu kayak memicu gitu, memicu langkah-langkah yang harus kita ambil ke depannya gitu. Jadi niat itu penting banget. Misalnya niat untuk menjalani program diet gitu kan, harus ada niatnya. Nah kalau udah ada niat, nanti kan ada kayak sebuah langkah-langkah, tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan. Yang keempat ini adalah tujuan atau goals. Jadi selain 3 poin di atas tadi, poin keempat ini kita harus menentukan tujuan. Jadi kalau ada tujuan tuh kita jelas gitu kan. Kita naik mobil gitu dari kota ini, kita punya tujuan ke kota B gitu kan. Jadi kita ada tujuan, jadi kita jelas gitu, mau lewat jalan manapun, mau lewat jalan tikus, jalan raya, ya tujuannya ke kota itu gitu. Jadi ada tujuannya jelas. Nah misalnya kalau di diet ala aku tuh punya tujuan ya, aku ingin dalam menjemput rezeki itu optimal gitu kan. Terus dalam beribadah itu lancar, tidak yang misalnya kalau dalam Islam itu kalau sholat itu kayak aduh capek, misalnya di sholat aduh pegal, aduh jadi kita tidak lancar ibadahnya ya kan. Nah itu salah satu goals aku, rezeki kemudian ibadah. Nah dan kalau misalnya ada yang kantoran ya, misalnya ke kantor tidak capek, tidak mudah sakit, tidak mudah letih. Nah itu juga termasuk salah satu tujuan. 5 yang aku lakukan ini adalah input rutin ilmu tentang dunia perdietan. Terserah itu mau dari YouTube atau misalnya kamu ke seminar atau kamu ikut apa gitu, pokoknya rutin untuk input ilmu khususnya perdietan ya, yang kita bahas ini kan dunia perdietan. Jadi kalau HP itu ibaratnya tuh di charge atau laptop di charge gitu kan. Itu menurut aku seminggu sekali itu penting banget. Nah untuk input ilmu ini aku kebanyakan dari YouTube ya. Nah gunanya apa? Ini untuk membina mindset kita, terus untuk mengenali badan kita. Karena kalau kita semakin mengenali badan kita itu kayak dalam menjalani diet itu tidak beban, dan kita tahu gitu. Jadi tidak sok tahu dalam menjalani diet gitu kan. Jadi tidak asal-asalan, kayak misalnya kita padahal badannya sebesar apa, tapi kita kayak sehari cuma makan sayur, itu pun segini, terus minum air putih aja, tidak makan nasi, tidak makan protein. Itu kan sok tahu ya kan itu. Jadi kita harus input ilmu terus. Misal kalau kita tidak tahu, ya kita cari tahu agar kita tahu gitu. Misalnya untuk badan kayak aku waktu itu perlunya asupan energi berapa, protein berapa, apa yang harus aku kurangin, karena kan tiap orang beda-beda gitu. Jadi berikutnya ini adalah subscribe atau follow akun-akun hidupnya itu sehat, hidupnya itu sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu ekspektasinya kayak gimana? Kamu ekspektasinya misalnya pengen kurus, ya follow lah Instagram atau YouTube vlogger, youtuber yang membahas tentang ya dunia perdietan. Takkanlah ku follow, ku subscribe channel-channel tentang diet semua lah mak. Tak menikmati hidup benar. Sekali-sekali gak aku nih subscribe channel yang mukbang
ngelihat mereka makan. Jadi kan biar kita selera makan. Kalau aku sambil makan nih biar selera makan nih, oh, dia makan bes resek. Kok nih, ih, aduh, panas dengar aku ngomongnya, panas, luar biasa panas. Nah, kalau aku itu sumbernya itu dari Pertama yang menurut aku yang paling aku sering lihat itu dari Yulia Balcun ya. Kemudian yang kedua itu dari ini diet santuy. Kemudian ada ini olahraga yuk kalau tidak salah itu nama channelnya. Kemudian Sabrina Khairunisa itu tunangannya Om Deddy Kobuzer. Kemudian yang kelima ini Dr. Zaidul Akbar ya yang baru. jadi banyak sumber gitu yang aku cari ilmunya. Selain mengandalkan sok ilmu waktu aku kuliah di Poltekkes jurusan gizi dulu. Jadi biar istiqomah, update ilmu terus itu penting banget. Yang ketujuh, melatih sabar dan pantang menyerah. Cara badan kita ini bukan robot yang bisa disetel dalam 1 jam kurus, dalam 2 hari langsing. Kecuali mungkin kalau kamu operasi sedot lemak ya. Kalau pilih cara yang sehat dan alami ya harus sabar, jangan mudah menyerah. Kalau sepengetahuanku bisa benar-benar dilihat perbandingan hasil dari diet itu 2-3 bulan. Jadi fokus saja sama dietmu. Aku pernah tuh awal-awal diet baru turun 3-4 kilo. Ada yang komen, nggak nampak kurusnya masih sama aja. Itu rasanya sedih, kesel, tapi kalimat itu aku jadikan cambukan buat menjalani diet ke depannya sampai sukses. Itulah dia 7 poin penting Agar kita istiqomah, konsisten gitu dalam menjalankan diet. harus kita miliki untuk menjalani program diet ala aku, dan itu udah terbukti. Walaupun ada kita Cheat day, hari curang. Nah, tapi kan nanti kita on track lagi. Misalnya hari ini kita makan apa, besok tuh on track lagi, lusa on track lagi, diet lagi sampai goals kita tercapai. Nah, ini penting banget 7 poin ini agar diet yang kita jalani itu panjang umur, Fer. Karena kita kan tidak mungkin pengen sehat atau pengen kurus itu kurus, maksudnya kurus yang ideal ya, bukannya kurus krempeng kayak gimana, kurus ya kurus yang cantik lah ya kan. Kita kan pengen kurus yang cantik itu long time gitu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.